tekan like, tekan subscribe, serta tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa-jasa beliau lah kita semua bisa menikmati zaman yang serba enak ini. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam konten ini saya akan menjabarkan sedikit ya, tentang permasalahan-permasalahan yang timbul dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan konten ini bisa menjadikan motivasi pada diri kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebenarnya semua permasalahan yang ada di dalam diri kita, apa yang kita sedang alami ya, kesusahan, kesenangan, serta permasalahan-permasalahan lain, itu sebenarnya timbul pada diri kita sendiri. Kalau kita susah hidupnya, mungkin perilaku kita dalam menyikapi kehidupan ini itu salah ya, seperti hukum tunai tanam ya, tanam tunai ya, dimana kalau kita itu menanam kebaikan-kebaikan ya, insya Allah Allah akan memberikan pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari juga kebaikan-kebaikan ya, meskipun ada juga yang buruk ya, tidak semua kebaikan itu dibalas dengan kebaikan juga, tapi semuanya itu diproses sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik diri kita supaya kita itu semakin dewasa dalam menyikapi kehidupan di dunia ini. Tapi kebanyakannya siapa yang menanam kebaikan pasti dia juga akan panen kebaikan. Siapa yang menanam keburukan, insya Allah dia akan panen keburukan juga. Maka dari itu ya, dalam kehidupan ini banyak-banyaklah jenengan-jenengan semua atau saya pribadi khususnya itu menanam kebaikan-kebaikan. Meskipun dalam kebaikan itu juga banyak orang yang tidak senang ya. Karena apa? Iri, dengki, sirik dan macam-macam, atau merasa disaingi ya, merasa A, merasa B dan macam-macam. Maka dari itu dalam menjalankan kebaikan-kebaikan itu harus mantap ya. Makanya di AHA ini digembleng ya, supaya menjadi orang-orang beriman dan bertakwa meskipun banyak godaannya ya. Entah jenengan itu dikucilkan ya, difitnah, dihina, dijatuhkan, itu memang bumbu-bumbu kita di jalan yang benar ya. Maka dari itu harus kuat kita. Semakin kita direndahkan ya, semakin kita dihinakan sama orang ya, kita semakin semangat dalam menjalankan kebaikan-kebaikan ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini memang itu bumbu-bumbunya ya. Jarang orang berbuat jelek itu ada yang ini apa namanya, malah banyak temannya ya. Maka dari itu jadi
semua permasalahan yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya timbul dari perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu, ya. Jadi siapa yang menanam kebaikan, insya Allah akan panen kebaikan, dan siapa yang menanam keburukan, insya Allah akan juga panen keburukan. Maka dari itu dalam kehidupan kita ini, ayo kita berlomba-lomba ya mencari kebaikan-kebaikan, ya berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain, ya. Jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya sebentar menjadi sampah masyarakat, hanya menyebarkan rasa kebencian, ya, rasa iri dengki pada sesama kita, ya, karena lebih maju, lebih sukses dan macam-macam. Maka dari itu ya hilangkan penyakit-penyakit hati tersebut dengan dzikirullah, ya, atau apabila yang menjadi anggota AHA itu seperti cara yang sudah saya ajarkan. Insya Allah kalau benar-benar itu dalam menancapkan dzikirnya itu, kita semua akan sedikitnya bisa menekan ya penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita umbar diri kita ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Akhirnya liar. Jadi udah tidak menghiraukan sekat-sekat, ya. Ya, sekat-sekat yang sudah ada di dalam agama kita. Oh, kita itu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, itu diterjang terus. Gitu. Maka dari itu, mari kita bareng-bareng sering perbanyak kita istighfar, ya, dikir, ya, istighfar. Karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Makanya tiap hari istighfar, perbanyak istighfar. Sehingga kalau kita memperbanyak istighfar itu setidaknya bisa sedikit menghapus ya dosa-dosa yang kita lakukan pada hari ini, besok dan seterusnya. Jadi setiap hari kita istighfar untuk menghapus dosa-dosa waktu itu, ya. Sehingga kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Makanya saya bilang tadi, semua permasalahan itu karena timbul dalam diri kita, ya. Contohnya gimana ya, ini nyata sebenarnya, ini hanya teori, tapi teori yang benar-benar bisa kita praktekkan atau kita amalkan. Coba jenengan berdiri di depan cermin, ya, jenengan berdiri di depan cermin besar, apa yang jenengan lakukan ya, pasti akan ditirukan sama bayangan yang ada di cermin, ya. Jenengan senyum, di cermin juga senyum, ya. Jangan menangis, di cermin juga menangis. Itulah sebenarnya gambarannya kalau kita itu ya ada masalah di dalam dunia ini karena perbuatan kita sendiri, gitu. Ya. Jenengan cemberut, di cermin juga bayangan jenengan cemberut, itu nyata langsung. Maka dari itu, dengan diberikan nikmat sehat, umur panjang ini, kita gunakan untuk kebaikan. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang nggak benar. Kita malah mengumpulkan amal-amalan jariah keburukan, gitu ya. Jadi keburukan kita, amal kita bukan itu ngalir terus. Kita tanamkan ke teman kita tanamkan ke tetangga kita, ini. Jadi semua merembet. Padahal apa yang disampaikan itu mereka nggak tahu. Ya, makanya bahayanya lisan kita kan itu lebih tajam daripada pedang. Makanya harus kita hati-hati menjaga lisan supaya tidak liar, ya. Jadi jangan sampai kita itu mengurusin kehidupan orang lain, urusin kehidupan diri kita sendiri. Belum tentu kita itu benar, ya, belum tentu kita itu orang yang alim dan macam-macam. Selalu introspeksi pada diri kita sendiri. Itu tadi yang diperbanyak istighfar itu tadi, ya. Sehingga apa? Kita udah introspeksi diri, perbanyak istighfar, nggak sempet dalam kehidupan kita itu ngurusin kejelekan-jelekan orang lain, ya. Kita malah mendoakan, ya, mendoakan orang yang berbuat lalai sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sehingga itu di dalam diri kita yang kita serap, ya, yang masuk
itu amalan-amalan kebaikan. Jika energi-energi positif masuk ke dalam diri kita, membawa diri kita hidup dengan keberkahan ya. Mungkin itu mudah-mudahan sekelumit gambaran atau wawasan yang saya berikan ini bisa bermanfaat di diri saya pribadi khususnya dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga diri kita ya. Menjaga diri kita dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk, yang menyesatkan kita ya, yang membuat manusia itu terombang-ambing dalam kesesatan. Makanya kalau kita banyak dzikirullah, apalagi anggota atau murid Asmaul Haq itu sudah diajarkan dzikirullah yang benar, insya Allah bisa merubah ya, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak itu benar. Jadi dzikir itu sebenarnya bukan hanya mengejar target, tapi benar-benar menyatukan ya. Ya, kita Allah bisa menyambung bahwa hanya Allah lah yang maha segala-galanya ya. Makanya kadang-kadang terbesit geseh akidah kita ya, secara tidak sadar itu akidah kita udah bergeser ya. Maka dari itu nanti selanjutnya insya Allah kalau Allah akan memberikan kita semua umur panjang, akan saya buat konten-konten berikutnya ya. Minta doanya pada jenengan-jenengan semua supaya kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, iman Islam yang kuat di dalam diri kita, sehingga kita tetap di jalur yang lurus ya. Makanya di surat Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita diberikan jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, tutur kata saya, perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.